Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, Bu. Sebelumnya terima kasih ya, Bu, udah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi pagi hari ini. Saya dan rekan tim PPL saya. Perkenalkan, Bu, saya Dedek Dharma Tiara. Ini ada teman saya, Dinda Afrilia Tanjung. Lalu saya Alfia Riza Oktiani. Dan saya Astia Melia Putri. Oke, Bu, nah jadi ada satu tim kita lagi tuh, Ananda Siwa Yosepin Simatupang. Kebetulan hari ini berhalangan untuk hadir karena beliau sedang sakit, Bu. Jadi nanti diwakilkan sama kita berempat di sini. Oke, Bu, ya Ibu boleh menyapa kami juga, berkenalan lagi, Bu. Iya, selamat pagi adik-adik. Terima kasih mau memberikan kesempatan pada Ibu untuk bergabung dengan kalian pagi hari ini. Terus senang sekali. Bolehlah ya kita mulai. Baik, Bu, ini diskusi ini diadakan itu mengenai bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan di lingkungan sekolah lah atau di lingkungan kelas gitu, Bu, untuk meningkatkan literasi peserta didik, Bu. Nah, ini juga nanti tujuannya ada hubungannya dengan untuk memenuhi tugas mata kuliah kami di mata kuliah literasi dasar sekolah dasar, Bu. Nanti pertanyaannya akan disampaikan oleh rekan-rekan tim saya. Baik, Bu, bisa kita mulai, Bu? Baik, boleh silahkan. Kepada Iza untuk pertanyaan pertama boleh dimulai. Baik, untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan judul podcast kita, Ibu, yaitu bagaimana meningkatkan literasi peserta didik yang dapat Ibu terapkan dalam rancangan pembelajaran di kelas. Nah, ini juga kalau bisa Ibu hubungkan dengan lingkungan yang kaya literasi. Untuk pertanyaan yang pertama, nah, tujuan pembelajaran Ibu yang sekiranya dapat meningkatkan literasi peserta didik itu dari Ibu bagaimana? Itu apa, Ibu? Baiklah, nah berbicara tentang literasi ini berarti tidak terlepas dari bagaimana proses belajar yang meningkatkan pemahaman siswa dengan membaca gitu ya. Nah, kebetulan hari ini Ibu mengajar bahasa Indonesia itu mengambil tema tentang berkreasi dan menulis. Di sini ada kata kuncinya itu teks prosedur. Nah, di mana tujuan pembelajaran pada modul ajar Ibu hari ini yaitu tentang dengan kegiatan berkreasi di dalam teks prosedur ini, peserta didik membuat suatu kreasi celengan dari bahan bekas yang ada di sekitar lingkungan gitu. Nah, tentunya ini melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya, di mana sebelumnya Ibu sudah menjelaskan juga tentang teks prosedur ini, sehingga hari ini pelaksanaan untuk membuat atau mengkreasi sebuah celengan pada kelompok anak-anak gitu. Baik, berarti Bu, dalam posisi kemampuan peserta didik ketika melihat tujuan pembelajaran itu apa yang Ibu harapkan? Tentunya dengan dari pembelajaran hari ini yang Ibu harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik itu mampu membuat kreasi celengan dari bahan bekas yang sudah kita siapkan, yang sebelumnya sudah disampaikan kepada mereka untuk dibawa. Nah, itu akan menjadi sebuah produk atau sebuah benda yang baik gitu, sesuai dengan teks prosedur yang cara pembuatannya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kan dalam tujuan pembelajaran yang Ibu rumuskan tadi itu ada berkaitan dengan mengkreasikan dan membuat. Kalau dengan misalnya menulis teks prosedur, kenapa Ibu membuat tujuan pembelajaran yang seperti itu? Ya, kita sesuaikan dengan teks prosedur ini sudah mencakup, ini di pembelajaran di kelas 4, jadi ini masuk ke dalam KKO itu C6 ya, kreasi. Pelajaran ini disesuaikan, mengapa Ibu milih itu ya, membuat kreasi, karena itu sesuai dengan KKO yaitu C6, di mana siswa nanti akan membuat suatu produk dengan kreasi
ide atau pemikiran mereka gitu, bagaimana mengkreasi suatu benda itu menjadi benda yang menarik, yang baik gitu. Misalnya celengan tadi kan, kita akan membuat sebuah celengan dan mereka mengkreasi bentuknya seperti yang mereka inginkan, tentunya menarik gitu. Baik. Nah, berarti untuk unjuk kinerja yang Ibu pilih tadi adalah C6 Bu ya, yaitu Ya, tadi membuat membuat kreasi. kreasi. Nah, apa yang kriteria Ibu lihat dalam menilai peserta didik ketika mencapai tujuan pembelajaran nanti? Oke, kriteria yang dinilai dari pembelajaran itu, yang pertama, mereka kan, kita kan punya bahan ajar ya. Di sana mereka akan membaca teks atau membaca bahan ajar yang ada di buku, lalu mereka akan memahami prosedur cara pembuatan celengan, urutan-urutan. Nah, nanti untuk pembuatannya itu akan diperhatikan apakah benar-benar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di dalam bahan ajar gitu. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan diajukan oleh teman saya, Ibu. Baik Ibu, saya akan melanjutkan mengenai diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi saya ingin bertanya, adapun pertanyaan lanjutannya yaitu bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan motivasi siswa agar siswa terlibat dalam membuat ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja, dan bagaimana situasi seperti apa yang dapat Ibu lakukan untuk peserta didik agar bisa terlibat dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Nah, baik, coba jawab ya. Jadi untuk menimbulkan atau menggugah pemikiran dari anak itu, dari peserta didik itu untuk melakukan terlibat ya dalam membuat produk ini, yang pertama itu tentunya Ibu bawa dulu ke situasi sesuai atau kontekstual dengan kenyataan. Misalnya dengan pertanyaan pemantik, apakah kalian di rumah punya sisa-sisa uang jajan, uang receh atau apa gitu ya. Tentu mereka akan menjawab pasti punya semua. Nah, dari seperti itu, bagaimana kalau uang itu jangan kita taruh sembarangan atau kita di ujung-ujung meja ditaruh gitu ya, atau di laci-laci. Bagaimana kalau kita kumpulkan dalam suatu tempat. Nah, ya itulah celengan itu. Nah, dari situ mereka mungkin tergugah ya untuk ikut gitu melakukan pembuatan celengan ini situ, sehingga mereka itu merasa ya juga gitu ya. Jadi mereka pasti aktif terlibat dalam pembuatan celengan ini. Nah, untuk ide-ide apa yang ini ya tentunya disesuaikan. Misalnya tadi kita kasih contoh tayangan di dalam itu ya, slide video gitu. Di sana kita tampilkan bentuk-bentuk celengan yang menarik, ada gambar-gambar hewan, tumbuhan. Jadi itu juga akan meningkatkan keikutan serta mereka atau minat mereka untuk harus nih bikin celengan seperti itu gitu. Jadi begitulah untuk menggugah atau untuk membuat agar anak-anak ini bahagia, senang dalam kinerja pembuatan celengan ini gitu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi berdasarkan yang sudah Ibu paparkan terkait cara-cara untuk menggugah minat mereka, kemudian pendekatan apa yang sekiranya cocok digunakan dalam menyampaikan materi sehingga dapat menghasilkan minat dan keinginan tahuan mereka terhadap materi yang disampaikan. Oke. Tadi sudah Ibu singgung juga ya, bahwasannya kita membuat celengan ini atau dalam pembelajaran ini itu sesuai dengan kontekstual. Jadi pendekatan kita sesuai dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita gitu, yang contoh nyata gitu ya. Ya seperti tadi adanya sisa-sisa uang jajan receh mereka mungkin yang tidak tahu harus ditaruh di mana, berserakan gitu. Jadi sehingga dari situ timbullah pemikiran bagaimana kalau kita membuat belajar teks prosedur ini tentang celengan gitu. Nah, disitulah
dapatnya kita ide untuk belajar hari ini gitu. Jadi pendekatannya itu kontekstual sesuai dengan yang nyata gitu. Baik, berarti pendekatan yang Ibu gunakan adalah pendekatan kontekstual. Kemudian bagaimana cara Ibu bisa meningkatkan minat pelajar terutama ketika keadaan pembelajaran itu terasa sulit? Dalam pembelajaran ini yang agak sulit itu mungkin memperoleh bahan dari pembuatan celengan ini. Ada siswa yang mungkin mereka tidak memiliki bahan, tapi kita ikut sertakan dalam kelompok itu mungkin dari bahan yang ada di rumah mereka sendiri gitu. Tidak kita suruh untuk mencari hal-hal yang menyulitkan mereka. Dan dari sekolah, dari saya sendiri juga ada mempersiapkan sehingga nanti siapa yang tidak lengkap bahannya kita punya gitu untuk melengkapi. Jadi semuanya nanti akan bekerja maka dalam kelompok itu sehingga akan terciptalah lingkungan belajar yang saling gitu ya, antar kelompok itu saling mengisi gitu, tidak ada yang tidak bekerja gitu. Kemudian Ibu, apa saja hambatan Ibu dalam mengajarkan materi, dalam membuat teks prosedur? Nah, jadi baik yang dapat menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, kemudian rendahnya imajinasi peserta didik dan kurang beraninya dalam bertanya, dan ketidakmampuan dalam memutuskan. Kalau hambatan di dalam pembelajaran hari ini, hambatan kita balik ke literasi tadi, ada beberapa siswa yang enggan untuk membaca, terutama ya membaca bahan ajar yang sudah ada, sehingga mereka tuh hanya menyimpulkan saja tanpa membaca sepenuhnya. Itu salah satu juga ada hambatan. Dan untuk itu saya mempersiapkan waktu beberapa menit untuk mereka membaca dulu. Jadi semuanya harus membaca dulu, memahami dulu langkah-langkah pembuatan celengan ini. Lalu yang saya rasa ada hambatan itu pembuatan dari celengan ini kan kita memerlukan alat-alat yang ada juga seperti menggunting gitu. Nah, itu menjadi hambatan juga karena saya kurang berani untuk memberikan alat-alat tajam seperti itu kepada siswa untuk menggunakannya. Mungkin itu nanti guru yang akan melakukannya gitu. Baik, terima kasih Ibu. Ini untuk pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, berkaitan dengan apa yang sudah Ibu sampaikan kepada teman saya mengenai rancangan pembelajaran, lalu bagaimana melibatkan peserta didik. Lantas bagaimana menurut Ibu, bagaimana membuat peserta didik ini terlibat dan juga dapat mengemukakan ide-idenya gitu dalam pertanyaan-pertanyaan atau jawaban yang Ibu ajukan. Nah, bagaimana peserta didik tersebut terlibat begitu Ibu? Jadi terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide mereka ya. Mungkin dari pertama kan kita menayangkan dari bahan ajar kita, ada juga menayangkan bentuk-bentuk celengan yang menarik, ada berbagai macam bentuk hiasan seperti gambar hewan, tumbuhan dan kita kembalikan kepada peserta didik itu per kelompok mereka itu hobinya apa gitu. Jadi disitulah akan timbul ide-ide dari mereka untuk mengeksplorasi gitu apa yang akan mereka buat. Mungkin dari kerja kelompok mereka, mungkin ide-ide mereka sama, dan itulah akan terciptanya sebuah project sesuai dengan kreasi mereka. Baik, dari kegiatan pembelajaran tadi membuat kreasi, menurut Ibu kompetensi apa yang menjadi puncak dari kemampuan mereka? Pada bagian kegiatan belajar apa yang dapat sekiranya itu membangkitkan potensi mereka, kemampuan mereka Ibu? Puncak ya kemampuan atau kompetensi mereka, bagaimana mereka itu kompetensi membuat kreasi celengan itu dengan prosedur tata cara apa dulu gitu ya, urutan-urutannya. Mungkin di situ akan menjadi
puncak kompetensi kemampuan siswa bahwa mereka sudah memahami apa itu teks prosedur gitu. Dan yang terakhir mungkin dari hasil kreasi kelompok yang mereka buat itu. Baik. Nah, untuk sekiranya Bu pengalaman di luar kelas, terus juga pada kehidupan sehari-hari di rumah, kira-kira adakah Bu yang bisa meningkatkan pendalaman pemahaman siswa terhadap kegiatan pembelajaran hari ini? Pembelajaran dari ya itu tadi kan kita kan bertanya dulu pakai pertanyaan pemantik, bagaimana di rumah mereka memiliki sisa-sisa uang jajan atau sisa uang belanja dari ibunya. Jadi itu dijadikan sebuah sebuah ide awal bagaimana mereka bisa membayangkan jika uang itu bisa digabungkan dan sehingga dalam suatu wadah dan akhirnya akan mendapatkan hasil yang lebih banyak uangnya terkumpul gitu. Jadi kita pakai dari pengalaman mereka di luar kelas itu seperti pengalaman di rumah gitu. Baik Ibu, dari pertanyaan saya tadi ini akan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya kepada teman saya, dipersilakan. Baik Ibu, kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, menurut Ibu bagaimana peserta didik dapat dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting dalam proses pembelajaran? Tadi sesuai dengan tema kita hari ini yaitu teks prosedur dan tujuan pembelajaran yaitu membuat ya kreasi celengan gitu. Selain dari pertanyaan pemantik yang tadi awal sudah disampaikan, mungkin kita bisa menggunakan bagaimana siswa itu mencari informasi dari berbagai macam sumber, seperti misalnya mereka punya pengalaman melihat keluarganya yang lain seperti sepupunya atau keluarga yang lain, mereka punya celengan atau memiliki kreativitas gitu ya. Dari situlah mungkin biar pemahaman dari mereka itu menjadi mendalam, jadi mereka bisa memikirkan atau menggali informasi dari sumber-sumber yang lain selain dari bahan ajar yang diajarkan. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik itu dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri maupun umpan balik, Bu? Karena ini kerja kelompok, jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari pembuatan celengan kreasi dari kelompok mereka masing-masing. Tentunya akan mendapatkan umpan balik dari peserta yang lain, kelompok yang lain. Ada penilaian-penilaian tersendiri ya dari teman-temannya. Mungkin dari situ bisa dijadikan revisi untuk perbaikan kelompok mereka selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana peserta didik dapat didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Bisa kita evaluasi dengan LKPD itu. Jadi pembelajaran hari ini supaya bermakna itu kita sama-sama akan merefleksi pertama, lalu evaluasi dari LKPD yang sudah disiapkan. Tuh. Baik Bu, saya izin melanjutkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu agar peserta didik dapat dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Oke. Untuk penilaian diri, kita biasanya ada refleksi ya kepada peserta didik itu biasanya di akhir pembelajaran, bagaimana mereka hari ini gitu ya, apa saja yang sudah mereka pelajari hari ini, bagaimana perasaan mereka, terus di bagian mana pembelajaran mereka sukai gitu. Itu untuk penilaian diri mereka dan evaluasi diri, serta mungkin bisa juga secara berkelompok itu nanti ada penilaian juga apakah keterlibatan mereka di dalam kelompok itu sama gitu, semua bekerja itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Ini bersama dengan tadi ya, dengan melakukan refleksi secara lisan, dengan bertanya
apakah belajar hari ini bermakna bagi peserta didik gitu. Jadi, di bagian mana mereka merasa pembelajaran itu yang mereka merasa senang dan yang mereka sukai. Saja untuk penilaian diri di refleksi akhir tentunya akan menjadi semangat mereka untuk belajar ke depannya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu agar peserta didik bisa dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Dari yang mereka pelajari hari ini, kita kan tadi mempresentasikan setiap kelompok di depan, dan tentunya ada pertanyaan atau mungkin masukan dari rekan-rekan kelompok yang lain. Nah, di situ akan menjadi perbaikan atau penyempurnaan bagi setiap peserta didik untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dedek Darmatiara. Baik Ibu, akan saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai kebutuhan belajar peserta didik, Bu. Nah, tentu di dalam kelas itu peserta didik ini memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda-beda, Bu. Seperti gaya belajarnya, pengetahuannya, maupun minat peserta didik tersebut. Nah, bagaimana sih cara Ibu untuk tetap bisa menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik tersebut agar pembelajarannya itu tetap tercapai tujuannya, Bu? Iya, memang di dalam kelas ini berbagai macam gaya belajar peserta didik. Dan kita itu saya itu untuk mengakomodasi kebutuhan mereka. Yang pertama, kita sesuaikan dengan waktu yang diberikan kepada peserta didik itu. Terus cara pembuatan instruksi atau cara memberikan instruksi bagi mereka yang ingin berkreasi atau membuat celengan itu tadi. Lalu sumber ajarnya juga, sumber belajarnya, bentuk tugasnya. Kalau tadi misalnya celengan kan sama, semuanya membuat celengan, tapi kita bedakan dari bahan yang mereka butuhkan. Nah, kebetulan ini kan melanjutkan pelajaran pada sebelumnya, bahwa sebelumnya itu peserta didik sudah dibagi per kelompok dan mereka itu sudah menyiapkan bahan mereka masing-masing dari rumah. Ada yang membuat dari celengan dari botol bekas, aqua bekas gitu ya, tempat minuman bekas, minuman kaleng gitu. Ada juga yang terbuat dari kardus. Jadi dari situ untuk memenuhi kebutuhan mereka itu mereka sendiri gitu. Mereka pengennya seperti apa bentuk celengan mereka itu. Mereka lah yang menentukan. Nanti guru hanya memberi arahan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita ambil hari ini, itu tentang pembuatan atau kreasi membuat celengan itu, menghias celengan yang mereka buat. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, dalam hal tersebut Bu, tentu dalam proses tersebut mungkin ada situasi atau perubahan kondisi dalam pembelajarannya Bu gitu. Nah, bagaimana ya cara Ibu memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran Ibu jika ada perubahan kondisi belajar di dalam kelas, Bu? Kondisi belajar biasanya kita karena sudah direncanakan itu jarang sekali ada perubahan dari alur yang kita rencanakan, tapi memang terkadang ada juga sih kendala-kendala yang kita hadapi. Tentunya kita akan menyesuaikan ya, seperti mungkin waktu yang kita tetapkan berapa menit ternyata tidak sesuai. Nah, kita akan menyesuaikan lagi bagaimana baiknya gitu biar terselesaikan semua tanpa penyambungan waktu untuk berikutnya. Jadi gitu. Jadi misalnya tentang waktu kita sudah menyiapkan 20 menit ini harus selesai, tetapi dalam keadaan tertentu tidak selesai. Tentunya kita membuat suatu kesepakatan bagaimana gitu. Dan dari awal tadi sudah disampaikan juga kesepakatan kelas kita atau dalam pembuatan ini bagian pemahaman berapa menit, terus cara pembuatan ini, bahan-bahan ini berapa menit. Nah, kalau di luar itu
kita akan mengambil kembali ke kesepakatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Apapun bentuknya, pembelajaran ini harus diselesaikan gitu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya ya Bu, pengalaman belajar apa sih yang paling baik Bu, sehingga peserta didik itu dapat mengembangkan dan memperdalam pemahamannya Bu? Untuk pengalaman biasanya ini siswa itu praktik langsung ya. Kalau biasanya untuk memahami suatu pembelajaran, mereka itu terjun langsung atau mempraktikkan langsung apa yang mereka lakukan. Seperti sekarang teks prosedur, setelah membaca tadi, membaca dengan seksama langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, kita akan mempraktikannya dengan bahan-bahan yang sudah disediakan. Kemudian ini akan menjadi pendalaman atau pemahaman belajar bagi peserta didik, dan mereka pasti akan mengingatnya bahwasanya suatu saat nanti setelah belajar ini mereka akan ingat, oh ini saya sudah pernah melakukan dan langkah-langkahnya ini. Itu. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, bagaimana sih Bu cara Ibu untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam proses belajar Bu? Kesalahpahaman itu tentunya kita berpatokan pada tujuan pembelajaran agar di dalam belajar itu atau pembelajaran itu tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari peserta didik, jadi sehingga timbul kesalahpahaman gitu. Jadi kita patokannya ke tujuan pembelajaran, apa yang ingin kita capai hari ini, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, kita seperti itu, sesuaikan dengan alur pertama kita mau belajar hari ini tuh mau menciptakan apa gitu, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau tidak tercapainya pembelajaran hari ini. Oke, baik Bu, ini ada soal terakhir Bu. Jadi bagaimanakah cara kita mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas dalam belajar Bu? Untuk mengatur atau mengurutkan pengajaran, kita sesuaikan dengan alur modul ajar yang kita pelajari hari ini, dengan dimulai dengan langkah-langkah awal, dimulai dengan temanya apa, TP-nya apa, CP-nya apa begitu. Jadi itulah pengurutan dalam pembelajaran agar belajar itu tercapai maksimal dan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan yang kita lakukan dalam pembelajaran. Jadi sesuaikan dengan alur modul ajar yang sudah ada, langkah-langkahnya juga sudah ada, dan kita optimalkan waktunya, jangan sampai tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Baiklah, dari diskusi yang telah kita lakukan bersama dengan Ibu Indrawati SPDGR, kita lihat bahwa rancangan pembelajaran ini tentunya berpatokan pada tujuan pembelajaran, bahwa apapun yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa, kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh siswa, kita tetap pada tujuan yang sama, yaitu pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Tak lupa juga pendekatan, strategi, model juga kita terapkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Baik, dari Ibu Iin, dari Ibu Indrawati, apakah ada yang mau disampaikan Ibu dalam penutup podcast ini? Oke, baiklah, terima kasih ya Dede ya. Jadi kalau dalam pembelajaran itu, dalam modul ajarnya sudah sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan, dan dalam pembelajaran itu agar fokus ya, kita tetap fokus dengan tujuan pembelajaran, jangan kemana-mana gitu. Jadi kalau ada bertemu dengan pembelajaran, mulai ada masuk ide-ide baru dalam pikiran kita, kita stop dulu, kita ingat kembali ke tujuan pembelajaran kita yang semula. Nah, di situ nanti kita akan dapatkan apa hasil pembelajaran kita hari itu sesuai dengan yang kita harapkan bersama peserta didik. Dan jangan sampai lupa juga, dalam pembelajaran itu harus ada refleksinya, baik untuk siswa masing-masing maupun kepada kita. Jadi siswa boleh menilai kita dengan refleksi, dengan
pertanyaan-pertanyaan bagaimana menurut anak didik hari itu dengan pembelajaran yang kita ajarkan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya, karena kami menyerap sekali banyak ilmu yang Ibu berikan hari ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat juga bagi para pendengar yang mendengarkan. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.